Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Al-Husaini Media Center dalam program Rohah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan bersama Sayyidil Habib Al-Habib Husain bin Ali bin Thahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib, kemarin kita membahas adab-adab di bulan suci Ramadan. Ramadan yang ketiga kita sudah sampai. Kita sudah sampai yang pembahasan yang ketiga yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena durasi yang tidak memungkinkan, kita akan lanjut di pertemuan kali ini. Masih banyak lagi cerita-cerita menarik tentang kenapa sih kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Sayyidil Habib. Tafadhol Habib. Ya. Kalau kemarin satu hari kita sudah membahas bagaimana banyaknya Nabi baca Al-Quran di dalam surat tarawihnya saja. Ya, 3 surat. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ya, dalam sebuah riwayat ada yang bilang juga 2 surat, Al-Baqarah sama An-Nisa. Dan juga kita udah dengar ya, daripada sahabat Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari ketika imam tarawih zaman Sayyidina Umar, ya, itu 1 rakaat 200 ayat. Dan kita sekarang ya arti Nabi sudah, sahabat sudah. Dan kita akan ya pada pertemuan kali ini membahas, mengkaji bagaimana orang-orang aslafun soleh. Orang-orang soleh terdahulu kita, ya, bagaimana mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Berarti tingkatannya yang sebelumnya itu ya, Nabi dan para sahabat. Sahabat sekarang kita mungkin masuk ke tabiin dan ke bawah terus. Ya, seperti itu. Arti orang-orang terdahulu ya. Daripada tabiin atau tabiin atau daripada mujtahid ya. Seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Abi Hanifah ketika mereka ya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak apa? Nah, di sini katakan ya, waqad kana min salafis saleh, ada ya, daripada orang-orang soleh terdahulu, man yaktimu fil qiyami Ramadan, menghatamkan Al-Quran fi qiyami Ramadan, ketika salat tarawih. Hatamin Qur'annya di sholat tarawih, bukan kayak kita seperti di luar tarawih, di sholat tarawih. Ya. Ai fi sholati tarawih. Yang dimaksud itu ada di dalam sholat tarawih. Ada berbagai macam hataman di sini ya. Ada yang mengatakan fi kulli salasi layalin khatmah. 3 malam hatam Quran setiap hari. Ya. Dalam sholat tarawihnya, Bib. 3 malam hatam Quran. Ya. Wa minhum, dan ada juga dari mereka yaktimu fi qiyamir Ramadan kulli sab'in. Ada 7 hari hatam Quran. Di dalam sholat tarawih. Dan juga wa minhum man yaktimu kulla asr. Ada yang 10 hari hatam. Luar biasa saudara. Di sholat tarawihnya hatamin Quran. Bukan di luar sholat tarawih. Bukan di luar sholat tarawih. Dia menghatamkan Quran ya, 3 malam hatam Quran di sholat tarawih. Ya, luar biasa. Ya, dan di sini juga ya, sebagaimana yang dikatakan seorang ya, alim al-alama al-Ibnu Hajar al-Haytami, beliau mengatakan kana li Syafi'i, ya, ada Imam Syafi'i itu fi Ramadan ya, situna khatmah, di bulan Ramadan hatam Al-Quran situna khatmah 60 kali. 60 kali haji. Di bulan Ramadan 60 kali. Gimana caranya? Di sini dalam ta'liknya ini catatan kakinya ay khatmah fil lail wa khatmah fil nar. 1 hataman di malam hari, 1 hataman di siang hari. Bayangkan. Makanya pantas Imam Syafi'i sebagai mujtahid, pantas untuk memberikan fatwa, di bulan Ramadan sehari hatam 2 kali. Sebulan hatam sampai 60 kali setiap hari. Yaqra'uha fi ghairi shalah. Ini riwayat ya, menceritakan Imam Syafi'i bacanya itu di luar sholat. Nggak dihitung tuh. Yang Imam Syafi'i baca hataman di sholat tarawih nggak dihitung. Di luar sholatnya aja 60 kali hatam Quran. Satu harinya 2 kali. 2 kali hatam. Siang hatam, malam hatam. Itu di luar sholat. Di luar sholat. Bagaimana dengan sholatnya? Bisa lebih dari 60 kali hatam. Ini kita ya, dengan akal pikiran hari ini, dengan bacaan Quran kita yang tidak lancar begitu satu hari, kagak masuk akal kayaknya. Sehari semalam 2 kali hatam, ya, sebulan dapat 60 kali hatam. Ya. Wakana Zuhri idza dakhala Ramadan, dikatakan ya, ada seorang ulama namanya Al-Imam Az-Zuhri,
Ketika masuk Ramadan, qala innama huwa tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am. Kerjaannya cuma doa. Ya. Baca Quran, ya, ngasih makan orang. Ya. Ngasih orang ya, berbuka begitu. Kerjanya cuma doa. Ketemu, ya, dilihat tuh lagi baca Quran. Dilihat lagi, kalau nggak lagi baca Quran, dia lagi kasih makan buat orang. Kasih makan buat orang. Lain dengan kita orang Ustaz Taufik. Ya. Ketemu, ya, dia lagi sibuk ya, dengan handphonenya. Nggak tahu apa yang dilakukan dengan handphonenya. Ada sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Imam Zuhri sibuk. Kok kalau kita lihat nih ketemu lagi baca Quran. Ketemu lagi kasih makan orang. Udah. Sibuk-sibuk. Penuhi. Ya. Bulan Ramadan itu dengan banyak baca daripada Al-Quran. Seperti itu Ustaz Taufik. Dan juga ya, daripada riwayat Al-Imam Ahmad. Daripada sahabat Ibn Umar ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa sih kita harus banyak ya, baca Al-Quran di bulan Ramadan? Ya. Di sini ada dalilnya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Gala mengatakan. Kenapa kok Nabi, kemudian para sahabat, kemudian aslafun soleh, bahkan juga daripada Imam Syafi'i, banyak banget baca Quran. Ya. Baik di tarawih atau di luar sholat tarawihnya. Kenapa? Ada hadis ya Gala berkata Nabi, As-siyam wal Quran yasfi'ani. Puasa, Ustaz Tabari, dan Al-Quran yasfi'ani, memberikan syafaat, pertolongan. Ya. Li abdi yaumal qiyamah. Untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Bisa ngasih syafaat, pertolongan. Ya. Setelah syafaatul uzma, pertolongan ya, yang umum, yaitu daripada Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Bisa ngasih pertolongan. Ya gulu. Ya. Nanti hari kiamat, ya, puasa itu akan berbicara. Ya. Ya gulu siam. Puasa akan berbicara. Ya. Rabbi mana'athu, ya, mana'tuhu, ya, ta'am wasahwat bin nahar, fasafi'ni fi. Puasa ngomong, ya, bentuk syafaatnya puasa untuk seorang hamba nanti hari kiamat itu puasa ngomong. Wahai Tuhanku, ya, mana'tuhu, aku mencegahnya, atau makan, syahwat daripada hawa nafsunya, ya, dengan puasa. Bin nahar, di siang hari, fasafi'ni fi. Izinkan aku untuk beri syafaat. Bakal ngomong. Puasa itu nanti di hari kiamat bakal ngomong. Buat orang yang puasa, ya, bilang, ya Allah, ini orang udah jaga makannya. Udah jaga daripada syahwatnya di siang hari. Karena aku, kata. Ya, karena dia sedang puasa. Izinkan aku untuk kasih syafaat. Berarti puasa membela kita. Membela kita. Ya, ngasih pertolongan buat kita. Wa yaqulul Quran. Dan begitu juga, ya, akan bicara Al-Quran. Nah, di sini ada ta'liknya, ay qiraatul Quran. Bacaan Quran kita. Ya. Bakal ngomong, mana tuhu naum bil laili fasafi'ni fi. Aku mencegahnya di malam hari, ya, dari tidur. Izinkan aku, kata bacaan Quran kita, untuk ngasih syafaat buat ini orang. Ya. Jadi, ya, puasa dan Al-Quran bakal nolong kita. Jadi jaga benar baik puasanya. Banyakin itu bacaan Qurannya. Bakal ngasih syafaat buat kita, pertolongan. Siang kita dijaga dengan puasa, Ya, malam kita dijaga dengan Al-Quran. Nah, makanya di sini berdasarkan daripada hadis ini, ya, sangat-sangat dianjurkan. Ya, selain arti di siang hari kita juga baca Quran, tapi lebih sangat dianjurkan lagi kita untuk membaca Al-Quran di malam hari. Apa buktinya? Nabi ketika sholat tarawih, ya, udah dapat pahala sholat, baca Qurannya dapat double Ustaz Tobari. Gala fayasfi'ani, ya, kata Allah, udah kasih syafaat tuh, ya. Puasa kasih syafaat orang yang puasa, ya. Quran kasih syafaat orang yang baca. Luar biasa Tobari. Ya, dan juga di sini, ya, dalam hadis yang lain, ya, sebagai ngapain kita banyak baca Quran, ya. Hadis daripada, ya, Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Nabi, ya, Gal mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ini perintah Nabi. Ya, Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Akan datang Al-Quran itu nanti hari kiamat sebagai penolong untuk sahibul Quran, orang yang suka baca Quran. Artinya, ya,
Mungkin amal-amal lain kita yang kurang setiap hari dari sholat atau ibadah-ibadah yang lain kita ada kekurangan. Ya, atau misalnya nanti di yaumil kiamah, ya naudzubillah min dzalik, timbangan dosa kita lebih berat daripada timbangan amal baik kita. Mudah-mudahan ya doa kita, harapan kita dengan puasa kita, dengan bacaan Quran kita, itu mereka datang nanti di hari kiamat ngasih pertolongan, ngasih berat ya, amalan timbangan baik kita. Ya. Seperti itu Soto Bari. Ya. Dan juga ya luar biasa nih kita baca kitab ini banyak dapat motivasi Soto Bari ya. Ya. Wasafatul Quran ya disini katakan ya. Pertanyaannya nih, bagaimana Al-Quran itu bisa ngasih syafaat? Ya. Ada syarat-syarat itu Soto Bari. Iya. Man yatluhu haqqa tilawati. Yang benar-benar baca Al-Quran. Maksudnya benar-benar baca Al-Quran tuh gimana, Bib? Yang awal nih Soto Bari, ya benar-benar baca Al-Quran, ya harus terucap. Berarti bukan dia hanya melihat. Melihat aja begitu, nggak bisa, itu bukan baca namanya. Ya, talaffuz benar yang keluar. Harus dia keluar dari lisan kita, ya, terucap. Ya. Atau kita dengerin MP3 gitu. Iya. Ya. Suara baca Quran murotal, kita dengerin. Udah hatam nih satu surat atau satu juz. Bukan begitu. Harus haqqa tilawati, benar-benar membaca itu secara zahir. Harus ada talafut. Dan juga syarat kedua ya, bimutabatil ahkami, datengin hukum-hukum Al-Qur'an. Baca Qur'annya pakai wudu. Ya. Baca Qur'annya tidak dalam keadaan hadas besar. Ya. Hukum-hukum Qur'annya seperti itu, dan juga hukum-hukum daripada bacaan Qur'annya. Panjang pendeknya ya, daripada tajwidnya ya. Min ihlali halali wa tahrimi harami ya. Dari halalnya membaca Quran dan haramnya membaca Quran. Hukum-hukumnya harus diperhatiin. Jadi bukan hanya kejar-kejaran nih. Sebulan ini target misalkan 1 kali hatam atau 2 kali hatam, terus iya. bacanya nge-track gitu. Bacanya main kerabas aja begitu satu hari. Terus bacanya ya, kagak pakai wudu. Begitu Quran nggak bakal datang hari kiamat ngasih pertolongan. Jaga aurat bacanya. Ya nanti tuh ada watahalluqu bi adabi. Beradab. Jangan kita baca Al-Quran pakai kaos. Jangan kita baca Al-Quran kakinya selonjolan. Atau ngangkat kaki lagi di warteg. Kayak seperti di warteg. Jangan. Ini kita sedang ya, berbicara ya, dengan Allah. Allah sedang nyampaikan ya, kalam-kalamullahnya kepada kita. Jangan kita tanpa adab, tanpa hukum-hukum. Kan ada hukum-hukumnya baca Quran itu. Ya. Adabnya juga menghadap kiblat kalau bisa. Jadi jangan serampangan kita baca Quran Soto Bari. Jangan kayak kita baca komik sama novel gitu. Jangan. Jangan disamain itu. Seperti itu ya. Kemudian juga wal qiyam bi wajibati fil laili wan nahar ya. Jangan mentang-mentang kita tahu ya, sangat dianjurkan memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, tapi tunaikan juga kewajiban. Baik malam hari atau siang harinya. Artinya sholatnya laksanain. Jangan kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk membaca Al-Quran, tidak tinggalin yang lain. Yang lainnya sholatnya tinggalin, jangan. Ya, tetap. Ya. Kalau orang cerdas, ya, di-mix, digabung. Contoh Nabi. Ya. Baca Quran banyak di dalam sholat tarawih. Itu namanya cerdas. Ya, Ustaz Tobari seperti itu. Sebagaimana riwayatkan daripada Al-Imam Nasai, kita perlu beradab ketika membaca Quran. Ya, kenapa? Nabi ya, pernah diceritakan tentang sahabat Sari Al-Hadrami. Sahabat namanya Sari Al-Hadrami. Ya. Yang mana ya, sampai Nabi melarang sahabat tersebut. Ya, la yatawassadul Quran. Jangan jadikan Al-Quran bantalan. Maksudnya apa? Beradab. Kalau ngantuk jangan baca Quran. Ya, kita baca Quran sampai ketiduran begitu satu hari. Jangan, selesai sadaqallahu azim, tutup taruh. Jangan jadi Quran sebagai benda ay la yuksarun naum alaihi hatta yasiru lahu qalbisada. Jangan banyakin tidur sampai menjadikan Al-Quran itu sebagai tatakannya, bantalannya. Beradab ya, beradab ketika kita membaca Al-Quran. Ya, jangan sambil mentang-mentang kita dituntut untuk ya, sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya, serampangan kita kayak seperti baca buku-buku yang lain. Beda, ini kitab suci ini. Kita harus kalamullah, tahu kondisi, beradab.
Bahkan Ustaz ya, menjadi sebuah larangan ketika kita baca Quran, kemudian ada orang yang panggil kita misalnya. Lagi baca Quran, ada orang nyaut, ya Ustaz Tobari, ya ada apa? Jangan begitu. Bukan beradab itu kepada Al-Quran. Shadakallah dulu tutup, baru jawab, iya ada apa? Masa kita lebih mementingkan panggilan manusia, berbicara dengan manusia lebih daripada ya, berbicaranya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya sangat dianjurkan kita baca Al-Qur'an, tapi perhatikan dalam penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Ya, perhatikan ya, bacaannya, hukum bacaannya, hukum-hukum ketika kita membaca Al-Quran seperti apa, apakah boleh ya, ketika dalam hadas besar, apakah boleh ketika tanpa berwudu, ya, harus ada adabnya Ustaz Tobari. Ya, di mana tempat yang diperbolehkan kita baca Quran, ya. Apakah di kamar mandi diperbolehkan, ya, pertanyaan seperti itu. Jangan mentang-mentang ini bulan Ramadan, di mana tempat dia kita baca dan tidak ada adabnya. Sebagai sebuah contoh saja bagaimana Imam Bukhari ketika ingin menyampaikan sebuah hadis. Pakai pakaian yang bagus. Ya. Baju kebesarannya semuanya dibaca. Ada orang minta hadis kepada Imam Bukhari, riwayat dari sebuah hadis. Menyampaikan hadis, bukan Al-Quran. Hadis. Ya. Pakai pakaian bagus. Ya. Berwudu, segala macam komplit. Ya. Sunnah-sunnahnya ketika membaca Al-Quran diterapkan. Ya. Disampaikan tuh hadis, itu menyampaikan hadis. Bagaimana dengan Al-Quran? Berbeda dengan buku-buku lain. Dengan novel, buku cerita, itu berbeda. Maka beradablah. Untuk apa tujuannya? Beradab ketika baca Quran, menjalankan hukum-hukum ketika membaca Al-Quran. Tujuannya biar Al-Quran itu bisa ngasih syafaat. Kalau kita cuma baca ngasal aja, serampangan Ustaz Tobari, nggak bakal tuh yang kata hadis Nabi, yasfi'ani, ngasih syafaat. Jadi atau datang hari kiamat ngasih syafaat, nggak mungkin. Jangan kita manfaatkan hadis sebelumnya bahwa nanti kiamat kita minta syafaat, tapi kita tidak beradab kepada Al-Quran. Iya, adab, hukum-hukum semuanya, ya, benar-benar baca Al-Quran itu ya, dengan adab yang sempurna. Ya, tidak hanya ya, sebatas kita misalnya wudhu saja, ya, karena sah kita, ya, selama kita punya wudhu kita pegang Quran, kita baca Quran, ya, kita tidak dalam keadaan hadas besar, ya, kita baca Al-Quran, ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi beradab, ya. Lagi-lagi adab, ya. Bukan hanya adab puasa, tapi ada adab juga ketika baca Al-Quran. Demikian Ustaz Tobari pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih Habib. Banyak sekali pengetahuan baru yang kita bisa dapat dari kitab Siam ini, khusus tentang membaca Al-Quran. Al-Quran. Baik pemirsa yang budiman, channel YouTube Al Husaini Media Center. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini adalah salah satu adab kita di dalam bulan suci Ramadan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.